Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai turunan dan sekarang kita akan belajar mengenai integral. Nah, jadi integral ini merupakan salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan memahami perubahan kumulatif. Gitu. Kemudian integral dapat dianggap sebagai operasi kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan kemarin itu pangkatnya turun satu, kalau semisal integral itu adalah pangkatnya naik satu. Nah, kemudian integral itu merupakan proses matematis yang digunakan untuk menghasilkan fungsi antiturunan yang tidak memiliki batas tertentu. Ini merupakan integral tak tentu, kemudian menghitung nilai fungsi dalam interval tertentu untuk mendapatkan area di bawah kurva. Ini merupakan integral tentu. Kemudian simbol-simbol dalam integral ada empat. Yang pertama ini adalah simbol integral yang menunjukkan operasi integrasi. Kemudian fx ini adalah fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian dx ini adalah variabel integrasi yang menunjukkan variabel yang diintegrasikan. Dan a, b ini adalah batas integral untuk integral tentu. Gitu. Nah, kemudian jenis-jenis integral tentunya ada dua. Ada integral tak tentu, ada integral tentu. Yang membedakan adalah batas. Jadi kalau integral tak tentu tidak memiliki batas A sampai B, tetapi kalau integral tentu dia memiliki batas A sampai B. Nah, kemudian untuk yang kedua, ketika di integral tentu, maka hasilnya akan ditambah dengan konstanta di sini. Tetapi kalau integral tentu tidak perlu ditambah dengan konstanta, karena di sini digunakan untuk menghitung luas dari dua titik. Nah, yang selanjutnya adalah aturan integral. Yang pertama adalah aturan konstanta. Jadi, kalau kemarin di turunan ketika konstanta itu diturunkan maka hasilnya nol. Kalau semisal di integral ketika konstanta itu diintegralkan maka dia akan menambah variabel x. Di mana x di sini menunjukkan pangkat satu gitu. Jangan lupa diberi C ya. Kemudian kalau aturan pangkat di sini itu ketika n-nya tidak sama dengan min 1, maka integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Boleh ditulis seperti itu, boleh ditulis seperti ini. Jadi mungkin ketika kalian sekolah akan menemukan hasil dari integral adalah seperti ini. 1/n+1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1. Gini. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan C. Nah, contohnya di sini. Ketika kita mempunyai integral dari 5 dx gitu, maka artinya kita tinggal menambahkan x pangkat satu plus C gitu. Atau kalau misal kalian ingin menggunakan seperti ini kan X-nya pangkat nol. X pangkat nol adalah satu. Maka X pangkat nol dx, integral X pangkat nol dx sama dengan X pangkat nol plus satu dibagi dengan nol plus satu. Hasilnya adalah X. Maka tinggal dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 5 X plus C. Kemudian ketika kita punya contohnya di sini X pangkat 2. Jadi integral X kuadrat dx itu sama dengan 1/2 plus 1 dikali dengan X pangkat 2 plus 1. Hasilnya adalah X pangkat 3/3 plus C. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi sama seperti turunan, maka kalau kemarin turunan dari fx ditambah turunan dari gx, kalau ini juga sama. Integral dari fx dikurangi atau ditambah dengan integral dari gx gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita punya integral dari x kuadrat plus 3x dx. Maka x kuadrat diintegralkan sendiri, 3x juga diintegralkan
sendiri. X kuadrat diintegralkan, berarti X pangkat 3 per 3. Kemudian di sini ada 3X. Tiganya bisa dikeluarkan, tinggal X diintegralkan. Jadi X pangkat 2 per 2. Baru dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3X kuadrat per 2 plus C. Gitu. Nah, ini adalah aturan konstanta perkalian sama seperti turunan ya. Konstantanya dikeluarkan dulu, kemudian integralkan fx dx. Contohnya seperti ini tadi. Tiganya dikeluarkan dulu, integral dari x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3. Kemudian tinggal dikalikan dengan 3, tiganya bisa dicoret, hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Nah, yang selanjutnya di sini ada aturan substitusi gitu. Jika U sama dengan GX, maka integral f GX G aksen X dx sama dengan integral dari FU du. Kenapa? Karena di sini GX itu sama dengan U. Jadi ini tinggal diganti dengan U gitu. Nah, dx-nya ini diganti dengan du yang ini ya. Nah, kemudian contohnya di sini integral dari 2x dikali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Nah, U itu selalu persamaan yang rumit. Jadi antara 2x dengan x kuadrat plus 1 lebih rumit x kuadrat plus 1. Maka U-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Kemudian du ini adalah sisanya, berarti tinggal 2x yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi DU sama dengan 2x dx. Ini sebenarnya bisa dicari dari sini juga boleh. Jadi DU ini diturunkan jadi 2x. Nah, hasilnya itu adalah integral. Ini kan pangkat 3. Jadi U pangkat 3 DU. Jadi 2x dx ini adalah DU. Nah, hasilnya adalah integral dari U pangkat 3, 1 per 3 plus 1 dikalikan dengan U 3 plus 1. Hasilnya adalah U pangkat 4 per 4 plus C. Baru nanti U-nya diganti lagi dengan X kuadrat plus 1. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada aturan parsial. Jadi kalau aturan parsial, jika U dan V adalah fungsi dari X, maka integral UV aksen dx sama dengan UV min integral UVU aksen dx gitu. Contohnya adalah seperti ini, semisal kita punya integral X dikalikan dengan E pangkat X dx, maka nanti U itu sama dengan X, kemudian V aksen itu sama dengan E pangkat X. Jadi kita mencari nilai turunan dari U, dan juga kita mencari integral dari V, gitu. Nah, jadi turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari, integral dari E pangkat X adalah E pangkat X. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, didapatkan bahwa integral dari X E pangkat X dx itu adalah E X dikali E pangkat X min E pangkat X plus C. Gitu. Nah, kemudian kalau integral fungsi pecahan, kalau kemarin turunan dari len itu adalah 1/per X. Nah, kalau di sini ketika kita punya fungsi pecahan semisal 1/AX. Nah, maka integral dari 1/AX dx itu adalah 1/A dikalikan dengan len X. Gitu. Nah, selanjutnya adalah integral fungsi eksponen. Jadi kalau kemarin kita punya integral turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Kalau di sini integral dari E pangkat AX dx sama dengan E pangkat AX per A plus C gitu ya. Kemudian kalau semisal kita punya integral A pangkat X dx, nanti hasilnya itu adalah A pangkat X per ln A plus C. Contohnya adalah seperti ini, jadi integral dari 2 pangkat X dx sama dengan 2X per ln 2 plus C.
Kalau semisal ini integral dari fungsi trigonometri, kalau kemarin turunan dari sin itu adalah cos, nah kalau di sini integral dari sin itu adalah min cos. Ketika integral dari cos itu adalah sin dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah integral tentu ya. Jadi integralnya memiliki dua batas, batasnya A dan B. Maka nanti kita mencari FB min FA gitu. Nah, F di sini kita harus mengintegralkan fungsi fx dulu sebelum dimasukkan nilai B dan A-nya. Contohnya adalah seperti ini, integral dari x kuadrat dx dari 0 sampai 2 itu integral dari x kuadrat x pangkat 3 per 3. Kemudian batasnya ini dimasukkan 0 sama 2. Nah, 2-nya dimasukkan ke dalam x berarti 2 pangkat 38 per 3. Dikurangi dengan 0 dimasukkan ke dalam x, 0 pangkat 3, 0. 0 bagi 3 adalah 0. Hasilnya adalah 8 per 3. Nah, ini adalah latihan dari integral. Nanti ini bisa dicoba dan kemudian dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada di sini. Nah, jadi untuk jawaban di sini itu di nomor satu soalnya adalah integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Karena di sini itu adalah penjumlahan, maka kita integralkan masing-masing. Jadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx ditambah integral dari 1 dx. Integral dari konstanta tinggal menambahkan nilai x di belakang konstanta ya. Kemudian integral dari 2x berarti 2-nya dikeluarkan. X diintegralkan maka x pangkat 1 plus 1 dibagi 1 plus 1. Hasilnya adalah x kuadrat per 2. Kemudian tinggal dikalikan 2, hasilnya adalah x kuadrat. Begitu juga yang di depan. Jadi nanti integral dari keseluruhan ini adalah x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus c. Kemudian yang nomor 2, integral dari 5x pangkat 3 dx, berarti 5-nya dikeluarkan, integral dari x pangkat 3 berarti x pangkat 4 per 4. Kemudian dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 5x pangkat 4 per 4 plus c. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh dari latihan dari integral tentu. Ya, ada batas 0 sampai 3. Maka yang pertama adalah kita integralkan dulu fungsi 2x dan 1. Baru nanti apa namanya batasnya dimasukkan. Integral dari 2x, 2-nya dikeluarkan, x-nya dipangkatkan 1 plus 1 dibagi 1 plus 1. Nanti ini artinya x kuadrat per 2 dikalikan dengan 2, 2-nya habis tinggal x kuadrat. Karena di sini 1 tinggal ditambahkan belakangnya x jadi x ya, baru 3-nya dimasukkan. 3 kuadrat plus 3, kemudian dikurangi dengan 0 kuadrat plus 0. Hasilnya adalah 12. Integral dari 1 per x dx, karena di sini konstantanya itu adalah 1, maka tinggal menjadi ln x ya. Kemudian plus c. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah integral dari eksponen, maka integral e pangkat 2x dx gitu ya. Di sini a-nya itu adalah 2, maka berarti e pangkat ax per a. Nah, tinggal a-nya diganti dengan 2 plus c. Yang selanjutnya integral dari sin adalah min cos plus c. Kemudian ini adalah integral dari x dikalikan dengan x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Itu kalian boleh mengkalikan terlebih dahulu ini x kuadrat plus 1 kuadrat. Kemudian dikalikan dengan x. Boleh. Atau kalian menggunakan cara substitusi gitu. Boleh. Nah, ini kalau semisal kalian menggunakan cara yang dikuadratkan atau diselesaikan terlebih dahulu fx-nya di sini. X kuadrat dikuadratkan adalah X pangkat 4.
2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat dikalikan dengan 1, 2X kuadrat, 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian dikalikan dengan X, hasilnya adalah X pangkat 5, 2X pangkat 3, X. Baru ini diintegralkan, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, kalau semisal kalian pakai rumus substitusi berarti nanti U-nya disama dengankan X kuadrat plus 1 gitu. Nah, nanti ketika sudah nanti X dx-nya itu adalah DU per 2, nanti ketemu juga hasilnya akan sama seperti ini. Nanti bisa dicoba. Kemudian di sini ada integral parsial ya. Di sini kita punya U dan juga punya dv gitu. Atau V aksen. Nah, nanti kita pakai rumus yang ada di sini. UV min integral V du gitu. Nah, hasilnya di sini itu tinggal dimasukkan. U-nya tadi adalah X, kemudian V-nya E, E pangkat X, ya. Kemudian dikurangi dengan integral E pangkat X dx. Ini integral dari ini adalah E pangkat X, kemudian tinggal dimasukkan ya. E dikalikan E pangkat X min E pangkat X plus C. Kemudian karena ini ada unsur yang sama dikeluarkan. Jadi tinggal X min 1 dikali E pangkat X plus C. Boleh ditulis seperti ini cukup, boleh ditulis seperti ini juga. Nah, yang selanjutnya di sini adalah integral dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 6X min 5 dx. Karena ini panjang, tinggal diintegralkan masing-masing ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ini ada 3 unsur yang diintegralkan terlebih dahulu, kemudian batasnya dimasukkan. Hasilnya adalah 9. Ini nanti bisa kalian coba. Nah, kalau semisal nanti sudah dicocokkan dan hasilnya sama, berarti kalian sudah bisa memahami gitu. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar integral yang sebelumnya, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai aplikasi dari integral. Jadi nanti aplikasi dari integral ada dua, ada surplus konsumen dan ada surplus produsen. Jadi kalau surplus konsumen itu adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga sebenarnya yang dibayar di pasar. Surplus konsumen mencerminkan keuntungan atau kepuasan tambahan yang diperoleh oleh konsumen karena membayar lebih rendah dari harga yang mereka anggap wajar. Jadi konsep dasarnya itu adalah konsumen memiliki harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan untuk satu kuantitas tertentu. Kemudian jika harga pasar lebih rendah dari harga maksimum, maka konsumen akan mendapatkan keuntungan berupa surplus. Kemudian grafik surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan tetapi di atas garis harga keseimbangan gitu. Nah, ini kita pakai lagi kurva permintaan dan penawaran atau fungsi permintaan dan penawaran gitu. Nah, yang selanjutnya di sini rumus dari surplus konsumen itu adalah jika kita punya fungsi permintaan P sama dengan FQ. Jadi biasanya kita punya fungsi permintaan Q sama dengan FP, tapi ini dibalik ya. Jadi nanti Y-nya itu adalah P, X-nya itu adalah Q. Kemudian diketahui surplus konsumen dapat dihitung menggunakan integral sebagai berikut. Jadi surplus konsumen itu adalah integral dari 0 sampai Q bintang, PQ DQ dikurangi dengan P bintang Q bintang. Di mana PQ itu adalah fungsi dari permintaan, ya di mana harga sebagai fungsi dari kuantitas atau fungsi permintaan. Kemudian P, P bintang itu adalah harga keseimbangan dan Q bintang itu adalah kuantitas keseimbangan. Nah, ini ketika kita punya sebuah grafik, maka Y menunjukkan P,
X menunjukkan Q, kurva permintaan itu menurun dari kiri ke kanan. Kemudian ada harga keseimbangan, itu adalah garis horizontal di bawah kurva permintaan. Kemudian area surplus itu adalah di atas garis P bintang atau harga keseimbangan. Kemudian di bawah kurva permintaan hingga Q bintang atau kuantitas keseimbangan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q dan harga keseimbangan adalah P bintang sama dengan 10 dengan kuantitas Q bintang sama dengan 5. Kemudian langkah menghitung surplus konsumen yang pertama integralkan dulu fungsi dari permintaan. Nah, karena di sini fungsi permintaan adalah 20 min 2Q, maka integral dari 20 itu adalah 20Q, integral dari min 2Q nanti berarti min 2 Q pangkat 2 per 2. Duanya tinggal dicoret berarti tinggal min Q kuadrat. Nah, 5-nya dimasukkan ke dalam Q, hasilnya adalah 100 dikurangi dengan 25, dikurangi dengan P bintang kali Q bintang, 50, maka hasilnya adalah 25. Nah, jadi ini adalah grafiknya ya. Jadi grafiknya itu adalah seperti ini. Kemudian di sini harga keseimbangannya tadi P-nya 10, Q-nya adalah 5 gitu. Nah, yang dimaksud dengan grafik surplus konsumen itu adalah yang berwarna biru. Ini. Nah, yang selanjutnya adalah surplus produsen. Jadi kalau surplus produsen itu adalah selisih harga pasar yang diterima oleh produsen dengan harga minimum yang bersedia mereka terima untuk menjual barang atau jasa. Surplus ini menunjukkan keuntungan ekstra yang diperoleh oleh produsen ketika mereka menjual barang di harga pasar yang lebih tinggi daripada biaya minimum produksinya. Jadi kalau misal surplus konsumen itu harga apa namanya keuntungan untuk konsumen, kalau surplus produsen ini adalah keuntungan untuk produsen. Konsep dasarnya adalah produsen memiliki harga minimum yang bersedia mereka terima untuk suatu kuantitas barang atau jasa tertentu. Kemudian jika harga pasar lebih tinggi dari harga minimum, maka produsen mendapatkan keuntungan tambahan. Kemudian grafik surplus produsen itu adalah area di bawah garis harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran hingga titik kuantitas keseimbangan. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kalau yang tadi integral dulu baru dikurangi dengan P bintang Q bintang. Kalau yang ini P bintang Q bintang dikurangi dengan integral dari fungsi penawaran. Nah, ini adalah grafis surplus produsen, masih sama. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi, misalkan fungsi penawaran adalah 2Q, dan harga keseimbangannya adalah 10 dengan kuantitas keseimbangannya adalah 5, maka kita perlu menghitung surplus produsennya terlebih dahulu. 50 ya 10 kali 5. Kemudian kita menghitung integral dari fungsi penawaran. Di sini integral dari 2Q adalah Q kuadrat ya. Duanya dikeluarkan, Q-nya dipangkatkan 1 plus 1 dibagi dengan 1 plus 1. 2 dicoret dengan 2 tinggal Q kuadrat. Maka hasilnya adalah Q kuadrat dengan batas 0 sampai 5. Di mana 5 dimasukkan ke dalam, 5 kuadrat adalah 25, dikurangi dengan 0 kuadrat adalah 0. Hasilnya adalah 25. Jadi surplus produsennya adalah 25 ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 50 dikurangi 25. Hasilnya 25. Kemudian ini adalah grafik surplus produsen. Jadi kalau surplus konsumen itu turun ke bawah, kalau surplus produsen itu naik ke atas. Di mana area yang berwarna kuning ini merupakan surplus produsen. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah dua latihannya, bisa dicoba dikerjakan. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi
tinggal kita integralkan fungsi dari permintaannya di sini untuk yang nomor satu. Kemudian kita cari perkalian P bintang dikali Q bintang, berarti 30 dikali 20 adalah 600. Kemudian kita cari integral dari 50 min Q. Ini 50 min Q, berarti 50 Q min Q kuadrat per 2. Kemudian kuantitasnya dimasukkan 0 sampai 20, hasilnya adalah 800. Maka surplus konsumennya adalah 800 dikurangi 600, yaitu 200. Jadi konsumen itu mendapatkan keuntungan sebesar 200. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Jadi nanti keuntungannya itu adalah 128 per 3. Nanti ini bisa kalian coba. Nah, jadi ini untuk materi integral dan aplikasi integral. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA atau juga bisa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.